Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian Allah selalu berikan kesehatan dan juga lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anakku, pagi ini atau Senin pagi ini tanggal 31 Agustus 2020. Untuk materi PPKN, ini Bapak masih melanjutkan dari minggu yang lalu, ya. Adapun untuk materi PPKN pagi ini yaitu masih tentang kewajiban dan hak, ya. Dan juga di dalamnya Bapak tambahkan sedikit materi yang berkaitan dengan kewajiban dan hak. Oke, ya. Nah, perlu kita pahami bahwa hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam itu perlu kita lakukan secara seimbang, ya. Jadi sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, ya. Namun dalam penggunaannya harus bijak, apalagi pada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, misalkan seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan juga air, ya. Air ini juga harus kita cermati, ya, bahwa air itu sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, tetapi ini bila penggunaannya secara terus-menerus, ya, ini akan berakibat kepada kelangkaan sumber air bersih, ya, seperti itu. Oke, perhatikan di sini ada lingkungan alam. Nah, lingkungan alam ini adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, ya. Misalkan ada pegunungan, ya. Pegunungan yang biasa digunakan oleh masyarakat sebagai tempat bercocok tanam, ya. Kemudian ada perkotaan, ya. Perkotaan sudah pasti banyak gedung-gedung dan kendaraan yang ada di sana. Kemudian ada perairan, ya. Perairan ini banyak bentuknya seperti danau, rawa, ya, laut, sungai, waduk, dan sebagainya. Adapun untuk hutan, ya, ini sesuai dengan fungsinya sebagai habitat hewan-hewan, baik hewan yang tidak langka maupun yang langka seperti orangutan berikut ini. Nah, untuk hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam, ya, harus kita pahami, ya. Untuk hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia setelah melaksanakan kewajiban. Ya, jadi sebelum kita mendapatkan hak, kita harus melaksanakan dulu kewajibannya. Nah, beberapa contoh hak yang diperoleh manusia, misalkan hak dalam pemanfaatan air. Ya, perlu kita ketahui bahwa hak yaitu biasanya diawali dengan kata mendapatkan, memperoleh. Nah, itu termasuk ke dalam contoh hak, ya. Nah, di sini hak yang diperoleh dalam pemanfaatan air. Ya, satu, mendapatkan air bersih. Yang kedua, hak mendapatkan aliran air yang lancar. Yang ketiga, hak memanfaatkan air untuk mandi, mencuci, serta minum. Nah, sedangkan yang keempat, yaitu hak memanfaatkan air untuk mengairi sawah. Nah, itu hak yang diperoleh manusia dalam pemanfaatan air. Nah, antara dan hak dan kewajiban ini harus dilakukan secara seimbang, ya, supaya tidak terjadi beban pada kita. Nah, sebelum mendapatkan hak, baiknya kita melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu. Nah, bila tadi kita mendapatkan hak dalam pemanfaatan air, sekarang kita akan membahas tentang kewajiban, ya, terhadap dalam pemanfaatan air. Ya, jadi kewajibannya yaitu sesuatu yang harus kita lakukan sebelum mendapatkan hak. Nah, adapun kewajiban dalam pemanfaatan air yaitu yang pertama, menggunakan air sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, menutup keran air jika sudah tidak digunakan. Yang ketiga, tidak mencemari air dengan limbah. Ya, seperti itu. Oke, coba kita perhatikan. Di sini ada gambar, ya. Nah, di gambar tersebut itu nampak sekali, ya, ada seorang anak, ya, di mana alat elektronik semua menyala, lampu menyala, padahal hari sudah siang.
Begitu juga keran air yang dibiarkan mengalir secara terus-menerus, ya. Lalu dari gambar itu muncul sebuah pertanyaan, ya. Apakah sudah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang, ya? Kalau kita cermati gambar tersebut, ya, ini belum menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, ya. Karena lampu pada siang hari masih dinyalakan, ya, kipas angin juga. Padahal angin bisa diperoleh dari jendela. Kemudian keran air, ya, di situ sudah terlihat penuh tetapi masih dibiarkan menyala, ya. Mudah-mudahan kalian tidak seperti itu, ya. Oke, baik. Kita lanjut ke materi lainnya, yaitu tentang beberapa kewajiban memelihara lingkungan. Yang pertama yaitu menghemat energi dengan menggunakan seperlunya. Yang kedua, memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber energi. Yang keempat, melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan air. Ya, itu beberapa kewajiban memelihara lingkungan. Selanjutnya, yang kelima, menggunakan sumber energi alternatif seperti angin, air, atau matahari untuk menggantikan energi yang tidak dapat diperbaharui, ya, seperti minyak bumi, ya, batu bara, seperti itu. Nah, lalu yang keenam, menggunakan kendaraan berbahan bakar minyak untuk menempuh jarak jauh saja. Nah, tetapi bila kita ingin menempuh jarak yang dekat, cukup kita menggunakan sepeda atau dengan berjalan kaki, ya, seperti itu. Nah, lalu jika kita sudah melaksanakan kewajiban dalam memelihara lingkungan, maka kita akan memperoleh hak-hak berikut ini, ya, seperti yang pertama, memperoleh udara segar, yang kedua, tubuh menjadi lebih sehat, ya, karena udara segar tersebut. Yang ketiga, dapat memanfaatkan sumber daya alam. Yang keempat, dapat menggunakan lingkungan untuk berbagai acara atau kegiatan, ya. Nah, dalam melaksanakan hak dan kewajiban terhadap masyarakat, ya, kiranya masyarakat harus paham bagaimana melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Itu bisa kita lakukan dalam bentuk poster, ya, dalam bentuk poster untuk memperkenalkan atau melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang, ya. Nah, yang harus kita perhatikan dalam menyampaikan poster pelaksanaan hak dan kewajiban, yang pertama, kita berhak memanfaatkan energi dan wajib menghemat penggunaannya, ya. Lalu yang kedua, kita bisa mengajak orang-orang, ya, untuk menghemat energi melalui poster. Nah, poster dapat digunakan untuk mengajak masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang, ya. Nah, untuk poster ini mudah sekali bahasanya, karena apa? Biasanya tulisannya itu singkat, ya, singkat, padat, ya, dan tidak bertele-tele. Ya, supaya apa? Supaya masyarakat tahu maksud dan isi dari poster yang disampaikan oleh masyarakat atau oleh seseorang, ya. Nah, itu ya tambahan materinya. Nah, lalu bagaimana bentuk hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam dan energi lainnya, ya, misalkan seperti hewan, tumbuhan, minyak bumi, batu bara, dan sungai. Nah, ini untuk sumber daya alam yang Bapak sebutkan di slide ini bisa kalian lakukan dalam membentuk sebuah video, ya. Jadi tugasnya kalian membuat video berantai, ya, seperti waktu SPDP, ya, waktu SPDP saat itu yang kalian menyanyikan menyanyikan lagu daerah, ya, itu bisa kalian gunakan video berantai ini di tugas PPKN, ya. Tugasnya yaitu membuat video berantai tentang hak dan kewajiban
dari sumber daya alam atau energi di bawah ini ya. Nah, jadi tugasnya ini tugas kelompok. Ya, satu kelompok itu ada yang 4 orang, ada yang 5 orang, ya. Nah, jadi setiap anak ya menyampaikan bentuk hak dan kewajiban, ya, bentuk hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam tadi ya. Nah, misalkan nih ada yang kebagian hewan. Nah, jadi yang kebagian hewan itu menyebutkan ya 3 bentuk hak dan kewajiban dari hewan itu ya. Nah, yang lainnya juga sama ya menyebutkan 3 bentuk hak dan kewajiban ya misalkan terhadap tumbuhan ya, batu bara, minyak bumi dan sungai. Nah, adapun yang 5 kelompok berarti masing-masing satu sumber energi ya atau sumber daya alamnya. Nah, sedangkan yang 4 berarti satu anak ada yang 2 ya, itu tinggal diatur aja teknisnya. Nah, video ini kamu buat secara berantai, nanti dibuat satu video yang utuh ya. Kemudian kirimkan ya ke wali kelas masing-masing ya. Yang kelas 4A berarti kirimkan ke Pak Adang. Yang kelas 4B berarti dikirimkan ke Bu Pipi. Nah, ya itu tugasnya untuk PPKN. Oh ya, tugas ini waktunya Bapak kasih waktu 3 hari ya. Nah, dari hari Senin berarti Senin, Selasa, Rabu. Nah, Rabu kalian silakan kirimkan tugasnya ke wali kelas masing-masing. Ya, itu materinya. Nah, jadi kesimpulannya yaitu hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia setelah melaksanakan kewajiban. Nah, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan sebelum mendapatkan hak, ya. Nah, untuk materi PPKN pagi ini, Bapak cukupkan sekian. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, materi dari awal sampai terakhir tadi. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila nanti ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan secara wapri kepada wali kelasnya masing-masing. Ya, itu saja penyampaian materi Bapak. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.